Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang, selamat berkumpul bersama, merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Selamat datang di Sabda Bagi Anda bersama saya Pastor Marcel Kanon. Ya, bagaimana Tuhan bagi Anda? Dahsyat? Luar biasa? Banyak orang tidak pernah berani untuk memperkatakan bahwa bersama dengan Tuhan kehidupan kita ada dahsyat luar biasa. Ya, kita harus memiliki kehidupan yang lebih hebat hari ini daripada kemarin. Karena ada kemajuannya, kita bertumbuh secara rohani, makanya kita harus menikmati kehidupan lebih besar lagi. Kita sudah sampai ayat yang ke-13 daripada Roma pasal 12. Dalam 2 minggu ini kita sudah bicara tentang 11 hal mengenai memiliki sikap ilahi atau perilaku ilahi. Apa yang kami harus lakukan sebagai pengikut Yesus Kristus, sebagai orang yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan di dalam ayat yang ke-13 dikatakan begini, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Luar biasa. Kita akan fokus kepada bagian yang pertama dari ayat yang ke-13, yaitu bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus. Seberapa jauh kita bantu orang-orang kudus? Seberapa jauh kita melakukan hal yang baik terhadap mereka dari keluarga orang yang percaya? Pada waktu saya membaca firman Tuhan untuk mempersiapkan diri untuk menyampaikan dalam renungan, saya teringat akan kisah para rasul pasal yang keempat, di mana dengan luar biasa ada firman Tuhan yang dicantumkan. Saya akan baca ayat yang terakhir, satu ayat yang sebelum terakhir, maksud saya ayat 36 dan 37. Di dalam kisah para rasul 36 dan 37 dikatakan begini, demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkan di depan kaki rasul. Buat apa sih Yusuf ini menjual ladangnya yang dia miliki? Dan bukan hanya dia menjual supaya dia bisa menikmati, bahkan dia menaruh di kaki daripada rasul-rasul. Untuk apa sebetulnya ya? Ya ini, untuk melakukan yang baik kepada orang-orang kudus yang ada kebutuhan. Karena kita baca dalam ayat yang ke-34, sesudah rasulnya tetap memberikan kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, apa yang dikatakan? Ayat yang ke-34, kenapa mereka semua hidup penuh dengan apapun yang mereka butuhkan, semua diselidiki dan disiapkan. Ayat 34 bilang ini, sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Mereka itu siapa? Orang yang percaya. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Perhatikan dengan baik-baik bahwa di zaman awal gereja, mereka itu nggak memiliki konsep yang penting aku. Mereka itu memiliki konsep kami semua, termasuk dirinya. Jadi semua tidak ada kekurangan karena saling membantu satu sama yang lain. Yang kekurangan di dalam rumah Tuhan, artinya yang kekurangan di dalam keluarga daripada Tuhan, yaitu orang yang percaya. Bahkan yang kaya,
yang memiliki lebih dari satu rumah, yang memiliki mungkin lebih dari satu mobil. Kalau kita bahas hari-hari ini, apa yang mereka lakukan? Mereka menjual dan mereka membawa ini ya kepada rumah Tuhan untuk dibagikan supaya semua orang percaya, nggak ada yang kekurangan apapun. Apa bedanya dengan hari-hari ini ya? Di mana kita hanya memikirkan dirinya sendiri. Apakah kita sungguh pernah memperdulikan orang-orang yang percaya yang lain? Apakah kita sungguh-sungguh mempedulikan dengan kekurangan orang lain? Apakah kita pernah memikirkan orang-orang kudus? Atau kita punya pandangan, ya udahlah mereka ya itu percaya aja Tuhan sediakan. Kadang-kadang kita tidak sadar bahwa justru sumber berkat bagi orang lain yaitu kita sendiri. Ya, seberapa jauh kita terikat dengan materi, dengan kepunyaan kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu jelas firman Tuhan. Bukan saya yang buat-buat. Tapi kalau kita benar-benar merenungkan kembali dan baca kembali, ya, Roma pasal yang ke-12, ayat yang ke-13, dengan jelas dikatakan begini. Ya, saya baca lagi. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus. Ini belum bicara soal yatim piatu. Ini belum bicara soal orang miskin. Ini belum bicarakan tentang orang yang tidak memiliki bapa atau orang yang dipenjara atau bagaimana. Ini hanya bicarakan tentang orang-orang kudus. Ya, artinya orang yang percaya. Artinya orang yang mengikuti Tuhan. Seberapa jauh perilaku kita terhadap mereka. Ya, apakah kita peduli dengan jasmani dan rohani? Ya, karena sekali lagi ini bukan hanya bicara soal jasmani. Kalau ada yang membutuhkan kelepasan, apakah kita lakukan? Kalau ada yang membutuhkan baptisan, apa yang kita lakukan? Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seberapa jauh kita serius menjadi pelaku daripada firman Tuhan? Ada banyak sekali hal yang kami dapat pelajari dari jemaat mula-mula, tapi juga dari hamba-hamba Tuhan yang lain jauh sebelumnya, dari umatnya. Ya, Anda dapat baca di dalam 1 Korintus 16 bagaimana Paulus itu memperkatakan kepada umatnya untuk mempersiapkan, ya, sebelum dia akan pergi ke Yerusalem untuk mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan buat orang-orang yang percaya di Yerusalem. Ya, jadi dia bilang, ayo siapkan barang-barang atau apa bagi mereka yang membutuhkan. Nah, bagaimana dengan kita? Seberapa jauh kita peduli dengan orang-orang yang percaya? Ini sesuatu sangat penting di akhir zaman ini, di mana kita akan melihat dengan mata yang jelas bagaimana banyak orang yang percaya Yesus, pegang kepada firman Tuhan, akan dianiaya. Ya, Wahyu kita tahu ada bicara bahwa akan tibanya waktunya di mana orang percaya Yesus tidak dapat beli atau jual lagi. Kenapa? Mereka tidak punya tanda dari binatang. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan pada hari ini adalah begini. Betapa besarnya kita peduli dengan orang-orang percaya. Anda memiliki sesuatu, jangan menikmati sendiri. Menjadi pembagi. Ya, mari kita belajar untuk membagikan dari berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ada yang bilang, oh ya tetapi saya sudah berikan perpuluhan. Kalau berikan perpuluhan belum berikan apa-apa. Mari kita introspeksi di dalam hati kita masing-masing. Seberapa jauh kita taat melakukan firman Tuhan. Jangan menjadi pendusta terhadap dirimu sendiri dengan tidak melakukan apa yang Tuhan sampaikan. Saya tahu beberapa hari ini firman agar
keras, ya, mungkin sulit diterima, mungkin Anda tersinggung dengan firman Tuhan. Jangan tersinggung dengan saya. Saya cuma bagikan apa yang dicantumkan dalam firman-Nya. Makanya biar mata terbuka, telinga terbuka, jangan keraskan hati. Ya, ingat, firman Tuhan menjadi batu. Batu apa? Untuk menghancurkan hati yang berbatu. Apakah hatimu berbatu? Mari izinkan Roh Kudus bekerja untuk menghancurkan hati yang berbatu. Supaya Anda dapat menerima kebenaran firman Tuhan. Dan itu akan menumbuhkan kita sebagai orang yang mengikuti Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan muliakan Engkau Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu, atas kasih-Mu, atas pertolongan yang Engkau berikan terus-menerus kepada kami Tuhan. Tuhan, biar mata kami tertuju kepada Engkau pada hari ini. Kami sudah dengar apa yang Engkau ingin daripada kami, supaya kami saling bantu khususnya orang-orang kudus, artinya orang-orang yang benar-benar percayakan diri kepada Engkau. Hari ini Tuhan, Engkau ungkapkan kepada kami apa yang Engkau mau daripada kami. Dan ajarkan kami untuk taat kepada seluruh kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya tahu ini satu tantangan untuk kita semua, termasuk untuk saya. Seberapa jauh kita mau menjadi saluran berkat. Ya, mari doakan, renungkan, pelajari, dan lakukan. Saya berdoa supaya berkat dari Allah Bapa kami yang di surga, kasih sempurna di dalam Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selamanya. Haleluya. Amin. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Ya, dan shalom.